Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita mulai belajar tes karakteristik pribadi serta tips dan triks. Semangat pejuang CPNS 2023. Jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman. Soal tes karakteristik pribadi. Yang pertama, seorang teman mempunyai istri yang akan melahirkan anaknya. Dan karena tidak memiliki biaya rumah sakit, maka dia meminjam uang dari Anda. Padahal uang Anda hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. A. Saya meminta maaf dan mengatakan yang sebenarnya bahwa saya tidak punya uang untuk dipinjamkan. B. Saya pinjamkan sisa uang saya yang sedikit tersebut. C. Saya menolak meminjamkan uang saya karena itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. D. Saya akan memberikan solusi dengan membantunya meminjam uang dari kawan lain. E. Saya menyarankan agar dia meminjam dari orang lain. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah D. Saya akan memberikan solusi dengan membantunya meminjam uang dari kawan lain. Soal yang nomor 2, ketika sedang melakukan presentasi, kancing baju Pak Mustafa sebagai atasan saya terlepas satu buah. Hal ini tentu mengganggu jalannya presentasi. Namun, tidak ada yang berani memberitahukan kepada Pak Mustafa. Bagaimana sikap Anda? A. Saya lebih baik diam, karena yang lainnya pun ikut diam. B. Saya menuliskan secari kertas mengenai kancing tersebut, lalu saya serahkan kepada Pak Mustafa. C. Meskipun hal itu mengganggu jalannya presentasi, namun saya tak mau mengambil resiko dengan memberitahunya. D. Saya takut Pak Mustafa tersinggung, jadi tidak ada alasan saya untuk memberitahunya. E. Semoga Pak Mustafa sadar dengan sendirinya. Jawaban yang tepat adalah B. Saya menuliskan secari kertas mengenai kancing tersebut, lalu saya serahkan kepada Pak Mustafa. Soal yang nomor 3, organisasi saya sedang mengalami masalah internal, maka sikap yang harus saya lakukan adalah A. Bagaimanapun juga publik berhak tahu. Oleh karenanya, saya beberkan masalah internal tersebut kepada publik. B. Saya berusaha memberikan gagasan pemecahan masalah kepada pimpinan sambil menjaga kerahasiaan masalah internal. C. Biarlah pimpinan yang mengambil keputusan. D. Saya tentu saja berusaha menjaga keamanan posisi saya agar tidak terusik. E. Saya berusaha agar diri saya jangan sampai terkena imbasnya. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah B. Saya berusaha memberikan gagasan pemecahan masalah kepada pimpinan sambil menjaga kerahasiaan masalah internal. Soal nomor 4, atasan saya di kantor menggelar rapat kerja, membahas penyusunan rencana kerja untuk tahun anggaran depan. Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan. Respon yang harus saya lakukan adalah A. Saya berminat mengajukan ide kegiatan yang akan dilaksanakan, meskipun nantinya ide tersebut tidak diterima. B. Tidak berminat sama sekali untuk mengajukan ide kegiatan. C. Akan mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta oleh pimpinan. D. Mungkin berminat untuk mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan, tergantung situasi dan kondisinya.
E. Ragu-ragu untuk mengajukan suatu ide kegiatan karena akan kecewa jika tidak diterima. Maka, jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah A. Saya berminat mengajukan ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut tidak diterima. Nomor 5, saya ditugaskan di bagian pelayanan untuk melayani tamu pimpinan. Pada saat pimpinan saya tidak berada di tempat dan ada tamu pimpinan yang memerlukan keputusan segera, sedangkan atasan tidak dapat dihubungi, maka sikap saya adalah A. Saya mengambil keputusan meskipun tanpa petunjuk atasan selama tidak bertentangan dengan kebijakan umum pimpinan. B. Tidak berani mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan saya. C. Ragu-ragu dalam mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan saya. D. Menunda-nunda pengambilan keputusan tanpa petunjuk atasan saya. E. Mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan karena sangat mendesak. Maka, jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah A. Saya mengambil keputusan meskipun tanpa petunjuk atasan selama tidak bertentangan dengan kebijakan umum pimpinan. Soal nomor 6, saya mengajukan suatu usulan untuk atasan saya, namun usulan tersebut menurut atasan saya kurang tepat. Sikap yang harus saya lakukan adalah A. Merasa sangat kecewa. B. Mencoba usulan alternatif lain yang lebih tepat untuk diajukan lagi. C. Merasa kecewa tetapi berusaha melupakan penolakan tersebut. D. Bersikeras memberikan alasan dan pembenaran atas usulan tersebut sampai dapat meyakinkan atasan saya. E. Membiarkan saja. Maka, jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah mencoba usulan alternatif lain yang lebih tepat untuk diajukan lagi. Soal nomor 7, kinerja organisasi berjalan cukup efisien, namun atasan terkesan mengontrol situasi dengan sangat ketat. Maka, sikap saya adalah A. Tidak bertindak apapun, cukup dengan mengikuti jalannya arus. B. Mengusahakan keterlibatan pegawai dalam pengambil keputusan. C. Mengabaikan saja. D. Melakukan apa saja yang dapat dikerjakan untuk membuat pegawai merasa penting dan dilibatkan. E. Mengingatkan pentingnya batas waktu dan tugas kepada atasan. Maka, jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah D. Melakukan apa saja yang dapat dikerjakan untuk pegawai merasa penting dan dilibatkan. Soal nomor 8. Pegawai di kantor banyak tidak mematuhi peraturan tentang larangan penggunaan fasilitas internet kantor untuk keperluan pribadi. Maka, pendapat saya adalah A. Saya pun tidak akan mematuhi peraturan yang sangat sulit untuk dipatuhi itu. B. Jika hanya saya yang mematuhi peraturan tersebut, maka percuma saja. C. Saya akan terus mematuhi peraturan tersebut, meskipun sebagian besar pelanggarnya. D. Saya mematuhi peraturan tersebut dan berusaha mengajak pegawai lain untuk mematuhinya. E. Sebaiknya peraturan yang sulit seperti itu harus diubah. Maka, jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah D, di mana saya harus mematuhi peraturan tersebut dan berusaha mengajak pegawai lain untuk mematuhinya. Soal nomor ke-9, ketika di kantor, saya tiba-tiba ingin melakukan print 3 lembar data pribadi yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan. Maka yang harus saya lakukan adalah A.
Saya langsung saja mengeprint di kantor. B. Saya memprint di kantor, namun dengan memakai kertas saya sendiri. C. Saya memprint di kantor namun menunggu setelah jam kerja selesai. D. Saya memprint di rumah saja memakai printer sendiri. E. Saya memprint di kantor pada saat printer tidak terpakai. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah saya memprint di rumah saja memakai printer sendiri. Soal nomor ke-10, saya sering mengingatkan bawahan saya untuk tidak melakukan kekeliruan pekerjaan kantor. Maka yang harus saya lakukan adalah A. Saya pun tidak boleh melakukan kekeliruan tersebut. B. Karena saya atasannya, peraturan tersebut tidak berlaku bagi saya sendiri. C. Saya sesekali melakukan kekeliruan tersebut. D. Peraturan tersebut khusus untuk pegawai setingkat dia. E. Lebih baik saya tidak melakukan kekeliruan tersebut. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah A. Saya pun tidak boleh melakukan kekeliruan tersebut. Soal nomor ke-11, sebagai gian rekan kerja, pulang 20 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Bagaimana dengan Anda? A. Karena banyak yang melakukannya, mungkin hal itu tidaklah mengapa. B. Banyak yang melakukannya, sehingga saya pun juga melakukannya. C. Demi toleransi, saya ikut melakukannya. D. Saya tidak melakukannya agar dinilai sebagai staf yang rajin oleh atasan. E. Saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah E. Saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Soal nomor 12, seorang oknum staf HRD menawarkan bantuan kepada saya untuk bisa diterima menjadi karyawan di tempat tersebut dengan cara memberikan dana dengan jumlah tertentu. Sikap saya adalah A. Menerima tawaran tersebut sebab persaingan memang sangat ketat. B. Mempertimbangkan terlebih dahulu segala sesuatunya. C. Mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum melalui cara seperti itu. D. Menolaknya karena saya ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dengan suap, agar rezeki saya sebagai karyawan nanti tetap halal. E. Meminta pertimbangan orang tua dan pihak-pihak yang lebih berpengalaman. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah D. Menolaknya karena saya ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dengan suap, agar rezeki saya sebagai karyawan nanti tetap halal. Soal nomor 13, bagi saya, kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Berkaitan dengan hal itu, saya senang A. Pekerjaan yang menantang. B. Pekerjaan yang rutin. C. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru. D. Bekerja dengan standar yang tinggi. E. Bekerja tanpa mengenal lelah dan pamrih. Maka jawaban nomor soal 13 adalah C. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru. Soal nomor 14, perusahaan tempat saya bekerja sedang mengalami kesulitan keuangan. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah A. Saya tidak merasa khawatir dan saya tidak akan pindah perusahaan karena saya merasa cocok dengan pekerjaan ini. B. Setiap perusahaan pasti pernah mengalami kesulitan keuangan. C. Perusahaan harus segera bertindak untuk mengatasi masalah ini. D. Saya mulai mencari pekerjaan lain sembari tetap bekerja di perusahaan saat ini. E. Saya tidak berpikir dua kali untuk segera keluar dari perusahaan tersebut, walaupun belum memiliki pekerjaan lain. Maka, jawaban nomor 14 adalah A.
Saya tidak merasa khawatir dan saya tidak akan pindah perusahaan karena saya merasa cocok dengan pekerjaan ini. Soal nomor 15, saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat. Respon saya adalah A. Berusaha menghindari rekan yang memujuk untuk mengetahui hasil keputusan rapat. B. Dengan bangga, saya akan menceritakan kepada rekan sejawat saya hasil keputusan rapat. C. Memberitahukan anggota keluarga tentang hasil keputusan rapat. D. Memberitahukan sahabat saya di kantor tentang hasil keputusan rapat. E. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Maka, jawaban untuk soal nomor 15 adalah E. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Soal nomor ke-16, Dino, teman karib saya, melakukan kecurangan absensi. Maka yang harus saya lakukan adalah A. Mentoleransi sebab baru kali ini Dino melakukannya. B. Rekan kerja yang lain juga melakukannya, jadi tidaklah mengapa. C. Mengingatkan dan menegur. D. Menegur dan melaporkan apa adanya kepada atasan. E. Menanyakan kepadanya mengapa dia melakukan hal tersebut. Maka jawaban untuk soal nomor 16 adalah kita ingatkan dan kita tegur tentang melakukan kecurangan absensi tersebut. Soal nomor 17, pimpinan di kantor saya melakukan rekayasa laporan keuangan kantor. Maka yang harus saya lakukan adalah A. Dalam hati tidak menyetujui hal tersebut. B. Hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. C. Mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. D. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. E. Hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik di Indonesia. Maka jawaban untuk soal nomor 17 adalah D. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. Soal nomor ke-18, Anda adalah seorang karyawan apotik. Seorang ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter, karena bisa membahayakan kesehatan. Dia tidak mempunyai resep itu. Namun, pembeli tersebut memaksa ingin membelinya, dan dia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mampu memberikan obat-obat tertentu. Apa yang Anda lakukan? A. Saya memberikan obat tersebut kepadanya, toh tak ada yang tahu. B. Saya ragu-ragu keputusan apa yang saya ambil. C. Saya akan berkonsultasi kepada rekan sejawat dulu. D. Saya menolaknya dengan mantap. E. Saya menerima uang tersebut dan memberikan obatnya. Maka jawaban untuk soal nomor 18 adalah saya menolaknya dengan mantap. Soal ke-19, hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun, menurut peraturan kantor, hal itu tidak diperbolehkan. Maka saya, A, ikut melakukannya, karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. B, melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga, sebab gaji kantor memang kecil. C. Terkadang saja melakukan hal tersebut. D. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Maka jawaban untuk soal nomor 19 adalah tidak ingin melakukannya sama sekali. 20. Instansi kantor saya mengadakan training yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kemampuan saya. Namun, training tersebut diadakan pada hari Sabtu dan Minggu. A. Lebih baik saya mengikuti training yang diadakan bukan pada hari libur. B. Hari libur Sabtu dan Minggu adalah hak pegawai untuk libur dari urusan pekerjaan dan berhubungan dengannya. C. Saya bersedia mengorbankan 2 hari libur tersebut untuk mengikuti training. D. Saya bersedia mengikuti training
namun hanya hari Sabtu saja? Saya menyarankan pegawai lain yang masih lajang untuk mengikuti training tersebut. Maka jawaban untuk soal nomor 20 adalah C. Saya bersedia mengorbankan 2 hari libur tersebut untuk mengikuti training. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan like ya.